Shalom, damai di hati, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jemaat Kemim Karisma Buka, dari kolom 1 sampai kolom 17. Baiklah, kita akan beribadah di malam hari ini. Kita mempersiapkan diri kita untuk ada dalam persekutuan ibadah kolom jemaat Kemim Karisma Buka. Saya jemput berdiri dan kita melakukan Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Kemerlapan. Gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhan, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwa kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita sambut menyanyi NKB nomor 1, Hai Kristen, nyanyilah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Allah yang kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih di sepanjang hari ini kami diberkati oleh Tuhan dalam berbagai aktivitas kami lewat pekerjaan dan pelayanan kami. Dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh lagi ada dalam persekutuan yang beribadah di rumah kami masing-masing, lewat persekutuan ibadah kolom Jemaat Kemim Karisma Buka, dari kolom 1 sampai kolom 17. Terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau setia dalam kehidupan kami. Dan kami pun mengakui di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan diri kami, setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan, yang banyak kali mendapatkan kami gagal dan mengecewakan dalam kehidupan beriman kami. Kami gagal dan mengecewakan menghadirkan diri kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kehidupan ini menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, ampunilah kami, layakkan dan kuduskanlah kami selalu ada di hadapan-Mu. Bermohon kami hanya kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang
yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Roma pasal 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sambut menyanyi dalam NKB nomor 10 dari Kungkungan Malam Gelap. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah. Masuk ke dalam terang-Mu tetap, Yesus ku datanglah. Dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku rai, Yesus ku datanglah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu pelita dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu untuk menuntun setiap langkah kehidupan kami, untuk menerangi langkah kehidupan kami, sehingga kami akan selalu ada dalam perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan, dan kami akan terus menikmati penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena dari firman-Mu kami dikuatkan, kami dimampukan, dan lewat firman-Mu dalam keyakinan iman kami, Tuhan yang akan memberkati kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus firman kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita warga Gemim di sepanjang minggu berjalan ini dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Dengan perikop, orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Pada waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya
dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 5.000. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya, senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikan kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawai yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik, dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dan kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Demikian bacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat secara jujur dalam diri kita akan melihat bagaimana tidak adilnya sikap kita kepada Tuhan. Dan betapa mengerikan sekiranya Tuhan bersikap demikian juga kepada kita. Kita mau Tuhan memperhatikan saya, memperhatikan kebutuhan saya, keinginan saya, perasaan saya, kemauan saya. Kalau tidak, kita menjadi marah. Kita mengatakan apa gunanya saya percaya kepada Tuhan kalau Tuhan tidak mau memperhatikan saya. Tetapi pertanyaan saya, apakah saya juga mau memperhatikan Tuhan seperti saya ingin Tuhan memperhatikan saya? Kita ingin Tuhan selalu punya waktu untuk kita. Pertanyaannya, kapan kita punya waktu untuk Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita sisihkan, bukan yang kita sisahkan untuk Tuhan? Kita ingin Tuhan melaksanakan apa yang kita kehendaki dan mesti segera. Pertanyaannya, apakah kita juga mempunyai kerinduan yang sama besarnya untuk melaksanakan kehendak-Nya? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yoel dan Abia tidak bertindak dan melakukan seperti ayah mereka Samuel yang setia kepada Allah. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Yoel dan Abia pun menjadi tindakan kejahatan bangsa Israel ketika meminta Samuel untuk mengangkat raja bagi mereka. Allah sendiri yang mengatakan bahwa permintaan ini adalah bentuk penolakan bangsa Israel, bahwa sesungguhnya Allah adalah pemimpin dan raja bagi bangsa itu. Bangsa Israel telah melupakan bagaimana Allah yang telah bertindak menyelamatkan mereka dari perbudakan. Karena tanpa Allah, mereka, bangsa Israel, adalah budak di tanah Mesir. Bangsa Israel telah hidup dalam keserakahan, kesewenang-wenangan, dalam kepalsuan, dalam kemunafikan, memperkaya diri dan mabuk kuasa tanpa batas. Ini semua terjadi karena mereka mengindahkan Allah dan mempercayai ilah-ilah lain. Kejahatan telah merusak hubungan bangsa Israel dengan Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, krisis yang paling mengerikan yang terjadi di dunia ini adalah karena semakin banyak orang
yang mati hati nuraninya. Sudah tidak punya rasa malu dan bersalah. Batinnya tidak merasa terganggu lagi walau habis melakukan kesalahan. Bunuh lawan, korupsi, berbohong, tenang-tenang saja. Kalaupun saya tidak dapat mengalahkan dunia ini, paling sedikit dunia ini jangan sampai mengalahkan saya. Kalaupun saya tidak mungkin mengubah dunia ini seperti yang saya inginkan, paling sedikit saya harus berusaha agar dunia ini tidak mengubah saya menjadi seperti yang diinginkannya. Kita menyadari tantangan-tantangan yang lebih hebat lagi sedang dan akan kita hadapi. Tetapi bukan supaya kita takut, panik, dan apalagi mengabaikan Tuhan dalam hidup ini, melainkan supaya kita siap menghadapinya, siap untuk mengatasinya, siap untuk mengalahkannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dapatkah manusia hidup tanpa Allah? Mengandalkan pada kekuatannya, kehebatannya, kepintarannya, kekayaannya, ketenarannya, dan popularitasnya. Jika semuanya itu tanpa kendali Tuhan, itu semua akan berdampak pada dosa. Alkitab mengatakan kepada kita, manusia itu fana. Kehidupan manusia sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap seketika tanpa bekas. Seperti Raja Salomo, ia diberkati oleh Allah dengan hikmat dan kekayaan. Jika uang, kekuasaan, ketenaran, dan kuasa dapat membawa kebahagiaan dalam hidup seseorang, maka Salomo dalam kitab pengkhotbahnya akan terlihat berbeda. Salomo memiliki segalanya, akan tetapi dikatakan segala sesuatu terpisah dari Tuhan adalah sia-sia. Hidup mengandalkan Tuhan adalah kunci keberhasilan. Artinya, arti kata mengandalkan Tuhan dalam bahasa Ibrani, batats, artinya lebih confident, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya, dan lebih mempercayakan dirinya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Hidup yang mengandalkan Tuhan berarti bergantung total kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dengan benar berarti menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang kita inginkan. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Bersama dengan Tuhan kita merasa cukup. Segala tindakan kita bersumber dan ditujukan kepada Tuhan. Merasa bahagia saat melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, serta penuh dengan tanggung jawab. Baik dalam tugas, dalam rumah tangga, di tempat kerja kita, di gereja, maupun di tengah masyarakat. Ya, mengandalkan Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber sukacita dan motivasi hidup kita. Apakah kita mengandalkan Tuhan? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada akhirnya hanya orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan yang dapat bertahan, yang dapat berhasil dan berdampak. Tetapi orang-orang yang hidupnya mengandalkan diri sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan, tidak akan dapat bertahan, tidak akan berhasil, dan tidak akan berdampak. Dalam kitab Yeremia mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita masih berada dalam situasi dan kondisi melawan pandemi virus corona. Kita semua tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi yang kita tahu dan ini pasti, penyertaan Tuhan bagi mereka yang mengandalkannya. Kemiskinan, pengangguran semakin bertambah. Kita mengalami masa kesusahan. Disinilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap teguh, tidak mengeluh, dan tidak mudah menyerah. Karena selalu mengalami penyertaan dan perlindungan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sambut menyanyi dalam NKB nomor 116, Siapa yang Berpegang.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sambil kita memberi persembahan, kita melakukan NKB nomor 133, Syukur Padamu, Ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu, meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan, selalu menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Karena di sanalah kami akan menikmati dan merasakan penyertaan Tuhan, baik dalam suka maupun dalam duka hidup ini. Kami tetap yakin dan kami tetap percaya Tuhan ada dan akan selalu memperlengkapi kehidupan beriman kami, semakin kuat dan tangguh berjuang melanjutkan kehidupan ini. Engkaulah Tuhan yang kami andalkan dalam kehidupan ini. Dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, boleh memberikan persembahan syukur kami. Tuhan memberkati setiap persembahan kami, boleh terkumpul, dan biarlah persembahan ini akan menjadi berkat dalam kerja pelayanan gereja Tuhan, dan ajarilah kami selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Berdoa kami ya Tuhan, dalam persekutuan Jemaat Gemim Karisma Buka, dari kolom 1 sampai kolom 17, pelayan khusus Yamas dan Penatua, UPK Bipra, tim doa, tim kerja, Tuhan memberkati kami dalam pelayanan kami, selalu sukacita melayani Tuhan dan kami mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Bersama-sama kami membangun kehidupan beriman kami, bersama-sama kami membangun persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan memberkati badan pekerja, majelis jemaat, Gemim Karisma Buka bersama seluruh perangkat pelayanan diberkati oleh Tuhan dalam tugas panggilan pelayanan, dan bersama juga kami bergandengan tangan dalam kerja pelayanan kami, sehingga kami boleh selalu ada dalam kebersamaan kami untuk membangun kehidupan yang indah, kehidupan bersama dengan Tuhan, tetapi juga kehidupan bersama dengan banyak orang. Terima kasih Tuhan, memberkati dalam kehidupan keluarga jemaat Gemim Karisma Buka, dari kolom 1 sampai kolom 17, Tuhan mengenal siapa kami, Tuhan tahu siapa kami ada di hadapan-Mu Tuhan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Tuhan memberkati kami dalam pekerjaan kami, Tuhan memberkati peran dan tanggung jawab kami, Tuhan memberkati pendidikan dari anak-anak kami, Tuhan juga memberkati dalam pergaulan anak-anak kami, Tuhan memberkati masa depan keluarga kami, Tuhan memberkati kerinduan dan harapan kami, selalu yakin dan selalu percaya segala sesuatu datangnya daripada Tuhan. Tuhan kiranya berkenan, dan bukan kehendak kami yang jadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang berlaku atas kehidupan pribadi dan keluarga kami. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan juga akan memberkati saudara-saudara kami, baik yang tinggal bersama dengan kami, tetapi yang terpisah jauh, termasuk di dalamnya jemaat Gemim Karisma Buka, yang ada di luar kota, di luar daerah, tapi juga yang ada di luar negeri, dimanapun mereka berada.
kasih sayang Tuhan akan selalu hadir dan teralami dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul oleh karena penderitaan sakit. Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Milka Kawau, Bapak Ramnus Yakobs, Ibu Silvani Rawung Lolowang, Saudara Adelaide Runtu, Ibu Frida Sakaria, Ibu Yani Walalangi Sasung, Ibu Daud Iring, Ibu Helena Lahki, Ibu Yuliana Lomboan, Bapak Ian Rumambi, Ibu Hema Viva Rumerung Tamboto, Ibu Meskelangi, Ibu dari keluarga Nangoy Kenap, Stefan Lumi, Agnes Tahulending, Oma Isya Rambi, orang tua dari keluarga Tahulending Loho, Bapak Celsius Manumpil, Bapak Ramli Podung, Ibu Agnes Esing Maitulung, dan Bapak Stanley Kendangen. Tuhan mengasihi saudara-saudara kami dalam perawatan mereka, baik di rumah dan di rumah sakit. Tuhanlah yang memberkati semua upaya pengobatan yang dilakukan, berkat Tuhan atasnya, sehingga saudara-saudara kami akan menikmati kekuatan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan beriman mereka, sehingga tetap yakin dan tetap percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudara kami yang bersyukur merayakan hari ulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan, untuk tanggal 14 sampai tanggal 16 September 2020. Enrico Wawo, Bapak Waldus Mangampang, Ibu Christina Aling, keluarga Israel Boatu, Ibu Siska Solang, Ibu Marlina Moko Bombang, Bapak Stephen Ratak, keluarga Tangel Bawias, Bapak Habel Sirenden, Ibu Maria Madianu, Stella Daeng Salasa, Ibu Yosefin Damal, Ibu Yosefin Efraim, dan Bapak Penatua Insinyur Jeffrey Ponto. Tuhan memberkati sukacita di usia yang baru, baik pribadi dan keluarga, diberkati oleh Tuhan, menikmati umur panjang, kuat dan sehat yang Tuhan anugerahkan di sepanjang kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati pemerintah kami dalam melawan pandemi COVID-19 ini bersama seluruh masyarakat, gereja Tuhan, kami bersatu hati dan kami tetap taat dan patuh pada protokol kesehatan. Tuhan menolong kami melewati masa-masa kesusahan ini. Kami yakin dan kami percaya semua akan dapat terlewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan kami di saat ini bagi tim multimedia, pegawai gereja dan kostor. Tuhan memberkati kami. Inilah kami yang bersyukur dan inilah kami yang bermohon hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya jemput berdiri dan kita melakukan pujian klik nomor 148, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.